Oke, selamat sore teman-teman semua. Di sini ini ya kurang lebih ada 61 orang. Nah, untuk di awal ini sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, untuk teman-teman di sini, sebenarnya kita enjoy aja ya. Ini kita coba bahas soal-soal TPS tentang bab himpunan, terus juga nanti akan aku reviewkan sedikit materinya, baru nanti latihan soal kayak gitu. Sebelum kita mulai, coba teman-teman ini ya, apa namanya coba dirubah. Seperti biasanya ya, kayak template kayak kita selalu adakan Zoom, namanya gini diubah. Misalkan nama underscore sama kampus impian ya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini aku Fandi underscore ITB kayak gitu. Nah, coba teman-teman ubah dulu seperti itu formatnya. Ayo, coba yuk teman-teman ubah dulu yuk. Nur Abdi, UNER, ini udah bagus nih. Apalagi nih, Tarisa UNS, TIK UGN, Junior IPB. Oke. Nah, buat yang lain aku tunggu 1 menit ya. Aku kasih waktu 1 menit buat teman-teman ubah ini profile name-nya ya. Oh ya, untuk buat teman-teman juga yang baru join, baru hadir mengikuti Zoom tentang webinar Platinum ini, sebenarnya webinar ini tuh fasilitas dari ini ya, teman-teman yang Platinum, yang udah daftar berlangganan Seniora selama 1 tahun, atau yang baru kemarin ada promo 6 bulan, ini adalah kayak fasilitasnya. Terus juga yang biasanya 1 tahun itu seharga 200-an, kemarin tuh masih ada promo ya, kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Zeniora ataupun WhatsAppnya admin, itu udah di-share buat teman-teman yang belum berlangganan tuh ada diskon yang kemarin habis 12 tuh masih ada lagi ya diskonnya ya, kayak gitu. Untuk Desember ini tuh 70K, untuk Januari sudah ke 110 kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum menjadi member Platinum, ingin berlangganan bisa, karena Desember ini hanya 70.000 untuk berlangganan selama 6 bulan kayak gitu. Sampai teman-teman selesai di ujian mandiri nanti kayak gitu. Aku cek lagi nih ya. Wah, udah banyak nih. Afika UGM, Aisyah Stis, Alisa Dwi UGM, Amelia Ruth Undip. Oke. Udah banyak yang ini ganti juga. Nah, kalau teman-teman ini apa namanya yang belum ini ya Zoom sama aku, mungkin aku perlu perkenalan dulu ya. Aku mau perkenalan ulang buat yang teman-teman yang udah berkali-kali Zoom sama aku pasti udah tahu ya. Nama aku Muhammad Siswan Irfandi ya. Nah, ini kembarannya sama Kak Avandi. Kalau teman-teman yang sebelumnya udah lama ngikutin Juniora pasti tahu ya, Avandi kayak gitu. Nah, ini aku ITB Teknik Perminyakan Petroleum Engineering ya. PE, terus kalau ke Avandi ini di ITS atau Electrical Engineering. Jadi dia itu teknik elektro kayak gitu. Nah, bebas ntar teman-teman ada yang cita-citanya ke ITB, ke ITS ya aku ingin teman-teman ini ya bisa memperjuangkan mimpinya ya kayak gitu. Mungkin sebelum ini aku kasih ini deh apa namanya semangat dulu ya. Teman-teman katanya ini ya habis UAS ya. Benar nggak sih teman-teman habis UAS? Coba chat di kolom komentar dulu deh. Teman-teman habis UAS nggak? Benar nggak? Ada yang belum UAS? Ujian akhir semester atau ujian apa itu ya? Benar ya? Udah terima rapot malah. Oh, udah terima rapot. Gimana rapotnya bagus? Oke, benar ya. Jadi UAS kan, UAS ini stres-stres kan ya, ya stres gitu kan. Nah, UAS stres, terus juga kita tuh dituntut buat teman-teman tuh belajar ya, belajar, terus ada SNM. Ini pun kalau teman-teman masuk rankingan ya. Kalau yang nggak masuk rankingan, ya langsung mencelat ke ini ya, ke SBMPTN. Bahasanya mencelat. Istilahnya langsung lompat ke SBMPTN gitu. Nah, kayak yang SNM
ya bolehlah di SNM. Tapi ingat kalau yang SNM juga belajarnya harus dari sekarang. Jangan nyantai-nyantai SNM ternyata waktu pengumuman ditolak. Nah akhirnya belajarnya mepet. Nah itu yang bikin gagal. Tapi mau teman-teman nanti dapat kuota SNM nggak dapat ya belajarnya dari sekarang kayak gitu. Itu saran aku sih. Terus juga aku mau ingin ini ya, aku ubah namanya jadi kampus tuh biar teman-teman inget ya, sadar ya. Kalau misalkan gini, misalkan Kak Aulia di UNES, terus Kak Arifa di Unpad, ya udah kalau kalian punya target nih di UNES nih, ya udah belajarnya itu ya selayaknya teman-teman masuk UNES gitu loh. Kalau teman-teman mau masuk ITB, ya belajarnya ya selayaknya teman-teman itu pengen masuk ITB gitu loh. Jangan sampai jomplang atau berbanding terbalik ya. Misalkan gini, teman-teman pengennya masuk ITB nih, ternyata ini belajarnya nggak maksimal. Teman-teman masuk ITB, pengennya masuk ITB, ternyata belajarnya itu kayak teman-teman pengen inilah masuk swasta kayak gitu. Atau motivasinya dulu lah, motivasi dulu ya, karena semua itu berawal dari motivasi ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk ITB, ya udah semangat belajarnya ya seakan-akan kalian bakalan dapat ITB. Terus motivasinya ya harus kuat banget ya, kayak gitu. Jadi harus ya kalian bisa gitu masuk ITB, jangan sampai berbanding terbalik pengennya masuk ITB, ternyata belajarnya tuh ecek-ecek atau masih males-malesan. Kayak teman-teman tuh masuk ke swasta atau apa kayak gitu. Terus motivasinya juga nggak kuat. Misalkan baru ditanya nih, biasanya kelas 12 itu agak minder sih. Misalkan ditanya, kamu kampus impiannya mana? Kayak gitu. Misalkan ditanya, kampus impianmu mana? Atau jurusannya apa kayak gitu. Kadang tuh teman-teman malu kan bilangnya, ya gitulah atau nggak mau jujur istilahnya. Nah itu jangan ya kalau ada yang tanya kamu mau kampus apa jurusan apa ya udah bilang kayak gitu ya maunya ini jurusannya ini nggak usah kayak takut-takut kayak gitu. Nah itu mungkin di awal intro ini ya aku kasih intro dulu lah jangan teman-teman habis apa UAS rapotan stres-stres langsung aku arahin langsung ke himpunan gitu kan juga eh, kurang pas kan lah kayak kurang pas lah ya. Oke, ini kita bakalan mulai. Aku coba ini ya off cam ya. Nah, biar nggak delay suaranya juga. Nah, teman-teman perhatikan di layar aku aja. Terus kalau ada yang ingin bertanya, silakan diketik ya, atau langsung on mic juga bisa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di apa namanya di UTBK TPS, TPK TPS ini yang biasanya himpunan tuh ya apa namanya kalian lihat tuh apa ini kan himpunan kayak gini kan, himpunan kayak gini kan, yang teman-teman tahu. Terus juga dalam bentuknya misalkan ini diagram Venn atau bentuknya apa namanya nggak gini tapi ada yang bentuknya tuh ya misalkan kotak ya nggak apa-apa sih. Misalkan ini A terus ini B terus di sini tuh ada C misalkan, nah C terus yang di arsir itu yang ini kayak gitu. Nah ini jadi kalau diagram Venn nggak harus ini ya bundar ya, ataupun bisa kotak kayak gini atau misalkan kayak gini juga nggak apa-apa. Nah lope-lope gini kan ini juga ya himpunan kayak gitu, himpunan bagian gitu. Istilahnya ya cuman sekedar bentuknya aja sih yang beda-beda kayak gitu. Mau bentuk bunder, lonjong atau apapun ya sama lah ya maksudnya kayak gitu. Nah, tapi apakah teman-teman tahu nih apa arti dari himpunan kayak gitu? Kalau teman-teman ingat, bukan ingat sih, kalau teman-teman di sekolah himpunan dalam kehidupan sekolah kalian apa? Kayak gitu. Wah, bahasanya kayak gimana gitu ya? Himpunan yang kalau kalian ketahui di sekolah itu apa? Kayak gitu. Dalam penerapannya di sekolah lah. Ada yang tahu nggak? Nah, eh, himpunan itu kalau di sekolah itu bisa dianalogikan kayak ini loh, ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Nah, artinya apa? Dia itu himpunan itu sekelompok, aslinya sekelompok ya, sekelompok ini apa namanya orang kayak gitu ya. Kalau kita kan di sekolah ekstrakurikuler ada yang futsal ya. Nah, misalkan ya himpunan ini A ini menyatakan himpunan orang-orang yang bermain futsal. Nah, bermain futsal kayak gitu. Ya bisa aja kayak gini. Atau lebih dirinci, A itu yang bermain futsal karena di situ anggotanya ada apa aja. Misalkan Rudi, ada Jody, Dodi gitu ya. Itu misalkan kayak gini lah. Mungkin yang apa namanya yang mengikuti kasus-kasus yang viral-viral viral-viral belakangan ini bakalan tahu ya. Rudi, Jody, Dodi kayak gitu ya.
Nah, jadi himpunan adalah sekelompok objek yang mempunyai sifat keterlibatan yang sama. Intinya apa? Dia itu suatu anggota, ya, anggota. Gampangnya gini, anggota yang berkumpul, nah dia itu mempunyai kesamaan. Nah, anggota dia mempunyai kesamaan. Ya kalau teman-teman di SMA itu ya kayak KIR lah ya. Nah, KIR ini ya ini himpunan. Nah, himpunan KIR misalkan kayak gitu. Terus kalau teman-teman nanti di kuliah ada juga. Misalkan teman-teman aku sendiri deh, aku masuk di ITB. Nah, masuk di ITB, ini aku jurusan teknik perminyakan TM. Nah, ada yang namanya himpunan mahasiswa teknik perminyakan TM atau HMTM Patra kayak gitu. Nah, ya ini artinya apa? Jadi di dalam himpunan ini, himpunan HMTM Patra, dia itu memiliki anggota. Nah, anggota yang memiliki keterlibatan yang sama kayak gitu. Ya udah sama-sama apa? Sama-sama dari teknik perminyakan kayak gitu. Sama-sama jurusannya teknik perminyakan. Itu yang dimaksud juga himpunan ya kalau teman-teman di kehidupan sehari-hari lah ya. Nggak melulu yang teman-teman himpunan itu misalkan gini. Kalian ingatnya himpunan itu 1, 2, 3 terus tutup kurung kayak gini. Ya enggak sih, tapi implementasinya di kehidupan sekitar teman-teman itu apa kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau di himpunan untuk simbolnya yang ini, simbol himpunannya itu selalu huruf kapital ya. Huruf kapital. Sorry, ini kalau tulisannya agak bagusan dikit nggak apa-apa ya dia. Agak bagus dikit nggak apa-apa. Nah, kalau A ini menyatakan himpunan, dia itu kapital kayak gitu, selalu kapital. Kecuali yang di dalamnya, kalau anggotanya itu biasanya hurufnya kecil, huruf kecil kayak gitu. Misalkan A ini himpunan dari teman-teman pengguna Zeniora. Nah, itu di sini misalkan ada anak A, anak B, anak C, anak X, anak Y, anak Z. Nah, ini apa namanya yang dimaksud juga himpunan kayak gitu. Ini huruf kapital, ini huruf kecilnya. Ini menyatakan suatu lambang dari himpunannya. Nah, ini menyatakan dari anggotanya kayak gitu. Nah, ini himpunan. Nah, terus next di sini ada himpunan. Di sini ada materinya. Suatu himpunan dapat dituliskan dengan dua cara. Yang pertama cara pendaftaran atau roster method ya. Artinya ya kayak yang putus tadi. A ini himpunan anak-anak KIR ya. Ya istilahnya X1, X2, X3 sampai titik-titik sampai X ke N. Artinya anggotanya itu sampai N kayak gitu. Nah, terus ada juga penulisan kedua. Ini yang pertama. Yang kedua secara perincian rule method. Nah, ini dibaca. Pada cara ini unsur himpunan dituliskan atas dasar sifat unsur tersebut. Umumnya penulisan pada cara ini ialah A sama dengan X sedemikian hingga. Ini bacanya X sama demikian hingga ya. Nah, terus juga misalkan itu X-nya ini elemen ya. Biasanya kalau kita tuliskan elemen ya. Misalkan di sini sifatnya itu suka futsal kayak gitu. Nah, kayak gitulah istilahnya gini. Atau kalau yang kita sehari-hari tahu kan gini. Misalkan ya, X sedemikian hingga sehingga X itu anggota gini kan. Biasanya kan bilangan real kan. Nah, kayak gini kan. Nah, biasanya gini. Atau yang secara dijabarkan ini juga bisa kayak gitu. Kayak gitu sih. Ini untuk yang cara penulisan himpunan. Terus keanggotaan himpunan. Nah, kalau teman-teman baca di sini apa? Keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan suatu unsur merupakan anggota pada suatu himpunan digunakan lambang ini ya, lambang E ini ya. Sedangkan untuk lambang yang ada coretnya, nah ini itu bukan anggota. Ini bukan anggota. Kalau yang ini anggota. Nah, ini sama. Kalau teman-teman itu biasanya itu ini ya, kalau tanda-tanda gini ini sama dengan kan equal ya, ini equal sama atau juga biasanya ini tidak sama ya kayak gitu. Ini berarti tidak sama kayak gitu. Ini anggota, yang ini bukan anggota kayak gitu. Terus secara penulisannya nih, secara penulisannya kalau teman-teman bisa apa namanya ingat yang tadi, misalnya gini, A itu mempunyai anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang dinamakan ini anggota kan, E ini kan lambang dari anggota ya, maka bisa dibuat bahwa
satu ini elemen atau anggota dari A kayak gitu. Terus 2 ini anggota dari A juga. Nah, terus 6 ini bukan anggota dari A. Kayak gitu ya. Jadi ini anggotanya, ini tandanya buat bukan anggota kayak gitu. Nah, terus misalkan A itu dia itu kosong, nggak punya himpunan, ya udah berarti penulisannya nanti apa? Ya A itu himpunan kosong gini aja kayak gitu. Ya tandanya cuma gini tapi nggak ada apa-apanya ya. Nah ini yang dinamakan empty set ya. Intinya himpunan kosong, ya udah kosong bolong gini aja nggak ada apa-apanya ya. Ya gitulah. Ini untuk yang keanggotaan himpunan. Tapi sebenarnya dalam soal UTBK, himpunan tuh pasti yang berhubungan tuh gimana sih teman-teman bisa caranya diagram Venn tuh gimana gambarnya, terus misalkan di sini tuh ada apa namanya semesta ya, ini S, ada jumlahnya S itu misalkan 100, terus yang ini anggota A, ini anggota B misalkan ya, yang C nggak ada lah, misalkan yang B itu 100, yang A itu 50. Nah, yang ditanya itu yang suka keduanya ini berapa kayak gitu. Nah, itu juga soal-soal TBK TPS kadang biasanya ya berkutat di situ aja sih. Nah, terus kita lanjut ke soal ya. Soal ini langsung ke ini ya, apa namanya UTBK ya. Jadi di UTBK 2019 ada soal tentang himpunan kayak gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan dulu deh. Mana sih jawabannya benar antara A, B, C, D, E. Kalau teman-teman kemarin udah dibagiin kan soalnya kan. Nah, teman-teman coba jawab sekarang. Jawabannya itu apa? Atau yang belum coba ngerjakan, aku kasih waktu 1 menit kayak gitu. Coba teman-teman kerjakan, tulis di kolom komentar ya kayak gitu. Baru kita akan bahas. Oke, yuk teman-teman coba kerjakan yuk. Nah, B kak. Nah, yang lain apa nih? Yang lain nggak mesti jawabannya harus sama ya. Kalau teman-teman minta aku kasih tambahan ya aku kasih gitu. Oke, jawabannya B ya. Nah, coba kita koreksi bareng-bareng ya. Kita gambar nih, ya. Kita gambar. Aku mau kasih shape-nya itu ini. Nah, kita gambar. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Nah, anggap aja mirip lah ya. Anggap aja mirip kayak gitu. Nah, untuk yang A dulu deh, yang A. Ini aku A, ini B, ini C. Kita koreksi satu-satu. Nah, untuk yang A, ini apa dia bilangnya? A irisan B. A irisan B itu yang mana? A irisan B. A irisan B. Nah, berarti yang ini kan. Ya kan, ini kan A irisan B. Kayak gitu kan. Terus dia digabungkan dengan A irisan C. A irisan C itu mana? Ini kan. Aduh, warnanya beda lah ya. Nah, gini kan. Nah, tapi ini tandanya apa? Digabungkan kan. Nah, kalau digabungkan berarti dia dapatnya apa? Nah, ini dapatnya. Nah, ini kan. Nah, berarti bukan kan yang A ini salah. Kayak gitu. Nah, terus yang B, kita coba yang B. Nah, kalau gambarnya gini banget. Oke, ini A, ini B, ini C ya. Nah, untuk yang B, A gabungan B itu artinya apa? Dia itu ya udah kalau mau digabungkan dua-duanya itu langsung lingkarin aja kayak gitu. Kalau arsir aja ya. Intinya A sama B digabung aja. Terus
ada lagi di sini apa? Ini udah A irisan C. A irisan C itu mana? Ini ada A, ini ada C. Irisan itu berarti yang ini kan? Nah, ini kan? Ya kan? Nah, ya udah. Kalau dia mau diiriskan lagi, otomatis dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan yang sesuai jawabannya. Nah, yang double kan, yang numpuk kan ini aja kan, nah, berarti ini kan. Nah, ini deh hasilnya. Sama kan kayak yang diminta ini kan. Nah, maka jawabannya adalah yang B kayak gitu. Nah, jawabannya adalah yang B, Z lah ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, misalkan di sini ini A, ini B ya, aku basicnya dulu ya. Ini A, ini B aku review. Nah, yang tengah-tengah ini apa? A irisan B. Nah, kalau A gabungan B itu semuanya ya. Tapi kalau misalkan ada nih A minus B, artinya apa? Teman-teman biasanya bingungnya di sini. A dikurangi B, artinya apa? Nilai A, ya nilai A ini yang udah dikurangi dengan B. Ya udah B itu diarsir aja B kayak gitu. B diarsir. Nah, nilai A yang udah dikurangi B ya tinggal yang mana ya tinggal ini aja kan ya. Kayak gitu kan ya. Misalkan tadi lingkarannya kurang kalau A dikurangi B itu ini loh. Nah, ini A, ini B. Jadi A itu harusnya penuh, tapi karena dia digigit sama B, istilahnya gitulah ya. Digigit sama B. Nah, dia tuh tinggal ya sebagian ini aja kayak gitu. Ya kalau kalian makan donat, ini donatnya A, terus ada yang minta kan diambil segini. Nah, kayak gitu. Otomatis kan donatnya teman-teman kan tinggal segini doang kan kayak gitu. Nah, ini ya, ini yang benar kayak gitu. Oke, terus nomor 2. Nah, yuk coba teman-teman kerjakan. Ini soal 2019 juga. Daerah yang dihasil menyatakan himpunan apa? Yuk teman-teman kerjakan. Yuk, yang udah banyak yang jawab nih, udah 10. Yuk, yang lain yang belum jawab, yuk silakan yuk. Aku kasih waktu 1 menit lagi nih. Bukan 1 menit lagi, ya 1 menit. Yang dari tadi belum ya. Oke, jawabannya udah 23 orang yang jawab. B, B lagi jawabannya ya. Kita coba cek ya. Kita gambar lagi. Ini A, ini B, ini C. Enggak apa-apa ya, ini gambarannya emang masing-masing. Nah, kalau A dikurangi B irisan C, ya kita tentuin dulu B irisan C itu yang mana kayak gitu. B irisan C. B irisan C itu yang ini kan. Nah, yang ini kan yang aku gambarkan. Nah, kalau A dikurangi B irisan C artinya apa? A ini sepenuh ini dikurangi dengan yang udah aku arsir. Artinya apa? Jawabannya tinggal yang mana? Nah, tinggal yang ini dong, ya kan? Wah. Nah, ini kan. Itu adalah A dikurangi B irisan C. Terus yang kedua. Aduh. Bentar. Nah, ginilah ya, ini A, ini B, ini C. Yang kedua, A dikurangi B. A dikurangi B itu artinya gimana? Nilai A yang udah dikurangi B, artinya ini kan. Ini kan, A kan harusnya penuh kan. Terus dikurangi B yang sebesar ini, jadinya ya tinggal sisa ini aja kan. Nah, dia diiriskan dengan C kayak gitu. Artinya ya C ini kita arsir aja semuanya kayak gitu. Nah,
Nah, jadi yang dapat 2 apa? Yang double ini kan, daerah ini kan. Nah, ini kan. Nah, sesuai kayak ini yang diminta. Maka A dikurangi B, dia diiriskan dengan C kayak gitu. Ya simpel lah ya. Z kayak gitu. Udah jago ya teman-teman, jawabannya adalah yang B kayak gitu. Nah, kita coba lagi nih. Mungkin teman-teman ada yang belum paham cara gambarnya nih. Coba lagi opsi yang C ya. Kita coba opsi yang C. Nah, ini A, ini B, ini C. Gini banget. B ini C. Nah, A dikurangi B gabungan C. Ya udah, B gabungan C dulu aja gimana? Nah, B gabungan C ada B sama C digabungin. Ya udah berarti hasilnya kan yang sebanyak ini kan. Ya kan? Nah, terus apa? A dikurangi B gabungan C. Artinya apa? A yang udah sepenuh ini ya. A yang udah segede ini dikurangi dengan yang di akhir tadi. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang inilah ya. Nah, yang ini ya berarti jawabannya. Nah, ini. Nah, ini adalah yang C jawabannya kayak gitu. Dia itu A sebesar ini dikurangi B gabungan C. B gabungan C kan ini kayak gitu kan. Ya udah jawabannya tinggal yang ini aja kayak gitu. Begitu teman-teman. Bisa lah ya. B jawabannya. Nomor 3. Nah, yuk teman-teman coba kerjakan yuk nomor 3 yuk. Nomor 3 yuk. Teman-teman coba kerjakan. Jawabannya langsung ditulis di kolom komentar ya. Manakah daerah yang diarsir kayak gitu. Banyak ya yang jawab ya. Udah 27. Yang A. Nggak ada yang mau yang F. Aku bisa tambahin ya. Yang F itu A, irisan A dikurangi B, terus diiriskan dengan C misalkan. Ya nggak apa-apa, aku tambahin G juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman jawabannya apa? Yang A. Coba kita lihat yang A dulu ya. Ini sama makan ya ini ya? Siapa ini? Oke, mid dulu ya. Nah, ini A, ini B, ini C. Ini gambar nggak usah bagus-bagus lah ya, nggak usah perfect-perfect bunderannya. Yang penting teman-teman paham kayak gitu. Ntar di UTBK juga ini kalau mau latihan gini, tapi sekarang udah ini sih ya komputer lah ya. Kalau yang dulu masih paper, kalau misalkan andai kan sekarang ujiannya masih paper, kalau teman-teman ngerjakan ini, terus kalian gambar lagi di soal, kalian gambarnya pakai uang, terus kalian lingkarin gini biar perfect lingkarannya, nah itu juga nggak perlu ya buang waktu ya. Intinya di hari H itu gimana caranya kalian tuh bisa cepet bener kayak gitu kan. Nah caranya gimana? Ya banyak latihan kayak gitu. Nah ini yang dimaksud A gabungan B irisan C, ya udah kita cari yang gampang dulu. B irisan C. B irisan C itu apa? Ini kan. Nah ya kan. Dia ada di B, ada di C. Nah A digabungkan dengan B irisan C. Nah A-nya itu mana? Ini kan. A kan sebesar ini. Ya udah kalau namanya digabungkan ya udah langsung semuanya aja. Ya udah benar berarti jawabannya kayak gitu. Nah, ini kan yang dihasilkan. Aku orang terus sampai welek ya ini ya. Nah, ini jawabannya apa? Yang A. Sama kan? Nah, coba nih yang B Kak. Gimana Kak yang B? Kayak gitu. Yang B apa? A. Nah, A gabungan B. A gabungan B ya. Gimana? Ya udah kalau namanya gabungan coret semua aja lah ya. Nah, ini kan. Ini adalah A gabungan B. Gak mau tahu itu C-nya kena ya nggak mau tahu. Kita kan fokusnya A sama B kan. A sama B kan ini kan. Nah, ini kan digabungin kan. Nah, dia diiriskan dengan C kayak gitu. Dia diiriskan dengan C. C itu sebanyak ini kayak gitu. Nah, gini kan. Nah, maka jawabannya yang mana? Ya jawabannya yang bertumpuk, yakni yang ini kan. Nah, ini kan. Ini jawaban yang B kayak gitu. Sebenarnya gini-gini aja sih ini soal
tentang diagram Venn kayak gitu. Yang penting teman-teman paham lah ya. Kalau diagram Venn jangan nyerah dulu. Diagram Venn nggak bisa, sulit gitu kan. Tapi teman-teman coba dulu. Lanjut, coba satu kali lagi ya. Yang D lah ya. Kita coba yang D. Nah, ini ada lingkaran, lingkaran. Nggak kebentuk. Nah, ini ada A, ini ada B, ini C. Katanya A irisan B. Nah, A irisan B itu mana? Ini kan. Nah, digabungkan dengan C. Nah, ya udah, gabungkan dengan C. C-nya kan ini semua kan. Nah, karena digabungkan ya udah berarti jawabannya semuanya. Ya ini jawabannya kayak gitu. Nah, ini jawabannya semuanya kayak gitu. Kalau diiriskan berarti jawabannya ya yang cuman berpotongan aja yang ada dua tumpuk tadi lah ya. Kalau digabungkan ya udah jawabannya ini. Ini jawaban yang D kayak gitu. Ini jawabannya semua. Kan digabungkan kan kayak gitu. Nah, sampai welek kayak gitu. Nomor 4. Nah, yuk teman-teman coba kerjakan lagi soal UTBK 2019. Nomor 4. Kalau teman-teman bisa 2019, 2020 bisa, 2021 bisa, 2022 ya bisa lah ya, tinggal edit lah ya kayak gitu. Yang B atau D, ini ada yang D juga nih. B atau D ayo. Aku gambar dulu ya. Ini A, ini B, C-nya itu dia ini. Waduh, angel. Gini lah ya, bentar. Yang tengahnya dulu, terus yang ini gini, yang ininya gini. Nah, gini lah. Ini A, ini B, ini C. Yuk teman-teman coba kerjakan dulu deh. Ini agak mikir lah. Yuk coba teman-teman kerjakan dulu. Gue kasih waktu 1 menit. Yo, baru 3 yang jawab nih. Harusnya ada 27-an banyak kan tadi kan. Yuk, berapa yuk jawabannya yuk. Udah 20. Yuk lagi yuk. Masa 20 aja yang jawab nih. Ada 89 orang ya. Eh, uh, 30 yang jawab. Oke, mantap. Mantap. Nah, kita coba. 34. Yang bisa yang jawab ngetik semoga ini ya masuk PTN. Nah, mantap. Ntar komen ada yang kalau gitu yang nggak jawab gimana Kak? Gimana gitu kan. Enggak, itu tuh cuman bercanda aja ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau jawab mumpung di sini latihan nggak usah khawatir kayak gitu. Kalian jawab G pun atau jawab F ya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa kayak itu ya. Kalau teman-teman masih punya malu jangan G lah ya. Opsinya di sini A sampai E kok jawabannya G gitu ya. Nah, coba kita bahas. Jawabannya apa sih yang banyak? Ada yang D nggak tadi? A, D. Ada 3 ya. A, B sama D ya tadi ya. Ya kita coba buktikan dulu satu-satu. A irisan B. Caranya gimana? Ya A irisan B. Ini B-nya kok gini banget. Nah, A irisan B. Karena gambarnya juga agak bingung ya aku ini ya. Kalau A irisan B, maka jawabannya yang ini kan. Nah, ini kan. Coba perhatikan. Benar kan? A irisan B ini ya. Ini A, terus ininya B. Maka irisannya ada di sininya kayak gitu. Nah, B irisan C, aku ganti warna. B irisan C, itu yang mana? Ini B, ini C kayak gitu kan.
Dari ini B, ini C. Nah, maka ini dia. Nah, tapi dia diiriskan. Nah, kalau dia diiriskan, jawabannya bukan ini. Kalau dia diiriskan, maka jawabannya yang apa? Nah, yang tengah-tengah ini kan, yang berpotongan kan, ya kan? Nah, ini yang A jawabannya kayak gitu. Maka yang A ini kurang tepat ya. Kalau ini gabungan boleh lah ya. Kalau gabungan berarti ini semua kayak gitu. Nah, sesuai yang digambarnya kayak gitu. Nah, itulah itu yang A. Tapi ini gambarnya agak rempong ya. Kita coba orat-orat di ininya ya, di kertasnya aja lah ya. Nah, yang A salah. Nah, yang B, A gabungan B artinya apa? A sama B itu diarsir, ya kan? A sama B diarsir. Oh, dari ini enggak aku. Nah, A gabungan B berarti mana ini kan? Ini A ada B gini kan? Artinya arsirannya semua kan? Nah, gini kan? Nah, dia diriskan sama B gabungan C. B digabungkan dengan C. Ya udah, berarti jawabannya apa? Ini kan B gabungan C ini kan. Nah, tapi yang diminta itu apa? Yang diminta? Yang diminta apa? Irisan. Nah, kalau irisan berarti yang dua-duanya kan. Nah, yang dua-duanya itu yang mana? Ya yang inilah ya. Ini. Nah, termasuk yang atasnya juga kayak gitu. Nah, ini semua kayak gitu. Ini yang B. Nah, itu jawabannya bukan kan? Karena apa? Kalau yang diminta di soal itu ininya bolong loh yang di soal. Ininya nggak ikut ke akhir kan ininya. Jadi bukan yang B kayak gitu. Nah, apakah yang C? Nah, kita coba lah ya. Apakah yang D? Nah, mungkin yang D lah ya. Kita coba. D itu apa? A gabungan C. A digabungkan C. Ya udah berarti inilah ya. A gabungan C ya. Ini artinya apa? Ya kita arsir A sama arsir C gitu loh. Nah, gini kan. Nah, ini gini. Nah, terus dia itu katanya di sini apa? Diiriskan dengan B. Nah, diiriskan dengan B. Ya udah, B itu semuanya kan. Ini kan satu lingkaran B kan. Ya. Nah, karena dia itu diiriskan, maka diambil yang dua warna kan. Nah, yang dua warna kan ini berarti. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, gitu. Nah, yang atas ini nggak diambil karena apa? Dia cuma warna kuning aja. Yang ini juga nggak diambil, warna kuning aja kan. Nah, kalau yang ini sesuai yang diminta di soal, nah ini keduanya kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang D kayak gitu. Nah, ini adalah jawabannya D kayak gitu. Oke, paham lah ya teman-teman di sini ya. Oke, paham? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ya pokoknya kalau disuruh gabungan ya udahlah arsir semua gitulah ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, gabungan ini arsir aja kayak gitu. Ntar yang kedua B irisan C ya udah eh, digambar lagi kayak gitu. Ntar baru tengah-tengahnya ini apa diperhatikan. Kalau dia irisan ya irisan, kalau digabung orat-orat lagi aja sampai nggak jelas gitulah ya. Ya itu teman-teman cara ngerjainnya harus paham kayak gitu. Aman kah? Paham. Nomor 5. Nah, yuk nomor 5. Ini apa nih nomor 5 nih? Udah nggak diagram frame lah ya. Jika ini logo apa ini ya? Ya tidak mempunyai himpunan ya, tidak mempunyai himpunan ya, merupakan himpunan kosong. Jika ini merupakan himpunan kosong, maka nah ini apa jawabannya kayak itu. Yang A 1, 2, 3 benar, yang B itu 1,3 benar, yang C itu 2,4. Aku sampai hafal nih. Yang D itu 4 saja, yang E itu semua benar kayak gitu. Padahal aku UTBK 2017 tuh, dan ini masih sama kayak gitu. Oke, nah yuk teman-teman coba yuk.
Ya, tadi ada yang jawab 30-an orang ya, sekarang kok baru 3 nih. Mana nih yang tadi jawab diagram Venn tadi? Apa jawabannya? Yang A, 1, 2, 3. Yuk, yang lain, yang lain. Apa nih jawabannya nih? Oke. Yang A, kita coba bahas lah ya. Ingat, kalau tadi secara definisi, ini tuh sudah ditunjukkan ya. Ini adalah merupakan himpunan kosong kayak gitu. Nah, yang teman-teman bedakan ini logo sampai lambang ya. Ini sama ini kayak gitu. Nah, ini harus teman-teman coba cek lagi ke bedanya apa kayak gitu. Yang masih ingat nggak? Oke. Nah, ini tuh anggota. Nah, ini tuh himpunan bagian kayak gitu, himpunan bagian. Nah, kalau misalkan nulisnya gini, kalau teman-teman ada diagram Venn, ini A, ini B. Nah, misalkan di sini enaknya gimana ya ini ya? 1, 2, 3, terus di sini ada 5, 6, 7. Ternyata di sini ada 4 sama 8 kayak gitu. Nah, penulisannya gimana? A itu 1, 2, 3, 4, 8. Nah, B itu 5, berarti apa? 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu kan. Nah, yang A irisan B itu berarti apa? Yang tengah-tengah kan 4,8. Nah, yang dimasuk himpunan bagian itu gini. A ini ya. Nah, 4,8 ini bukan titik ya. 4 sama 8 itu irisan kan. Tapi kalau secara bahasa himpunan itu bisa dikatakan gini. A ini dia bakalan himpunan dengan B. A dikatakan himpunan bagian dari B itu saat ya A anggota himpunan B ini. Nah, dia dikatakan A himpunan bagian dari B saat elemen di B ini ada yang sama dengan elemen di A. Nah, di sini kayak gitu samanya kayak gitu. Aduh, agak bingung ya teman-teman ya. Ya, kita ke soal aja lah kayak gitu. Ntar aku jelasin lebih lanjut lah. Nah, untuk yang soal pertama itu kan ini kan himpunan kosong, ya kan? Kalau teman-teman ini himpunan kosong kan, himpunan kosong. Atau teman-teman kalau tandanya seperti ini kan, ya ini himpunan kosong. Nah, apakah himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari himpunan kosong? Nah, ini benar nggak kayak gitu? Memang agak bahasanya agak rumit ya, agak bingung ya. Nah, ini benar kayak gitu. Karena apa? Himpunan kosong itu bisa jadi merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Ada yang paham nggak? Ada yang paham nggak? Atau jelimet ya bahasanya ya. Jadi himpunan kosong ini bisa dikatakan ya merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong kayak gitu. Kalau misalkan gini, ini ada A, ini ada B kayak gitu. Nah, A ini kan himpunan kosong. Nah, B ini himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini bisa dikatakan juga sebagian dari himpunan bagian dari himpunan kosong itu sendiri kayak gitu. Ya, misalkan aduh gimana ya jelasinnya?
Ya gitulah ya. Ntar aku coba jelasin lagi lah kalau ada bahasa yang lebih nggak bulat lah. Itu bahasa agak bulat juga sih kayak gitu. Terus coba yang B dulu. Yang nomor 2. Ini artinya apa nomor 2? Dia itu himpunan kosong, ya kan? Apakah dia menjadi himpunan bagian? Bentar. Oke. Beda ya. Ini tuh himpunan kosong. Sedangkan kalau yang ini tuh apa? Ini tuh anggota himpunan, salah satunya tuh ada himpunan kosong. Kalau teman-teman ini A, biasanya kan 1, 2 gini kan. Nah, terus ada juga 0 gitu kan. Nah, sama atau juga A ini cuman 0 aja isinya. Nah, ini sama kayak ditulis kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi beda ya. Yang ini tuh himpunan kosong, tapi yang ini tandanya ini adalah himpunan yang anggotanya himpunan kosong kayak gitu. Agak bulat lah ya. Nah, tapi apakah benar kayak gitu? Jawabannya apa? Benar atau salah? Jawabannya benar ya. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian. Aku tulis saja ya di sini ya, teman-teman nanti bisa artikan ya. Himpunan kosong merupakan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang salah satunya dari himpunan yang salah satunya anggotanya himpunan kosong. Anggotanya himpunan kosong. Agak ribet sih bahasanya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan yang salah satu anggotanya himpunan kosong. Nah, ini agak bulat lah ya. Terus yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini bedanya ya. Ini tuh yang ini itu anggota lah ya. Nah, artinya apa? Apakah himpunan kosong ini merupakan anggota dari suatu himpunan yang memiliki anggota himpunan kosong? Tanda tanya kayak gitu ya. Jawabannya apa? Benar apa enggak? Jawabannya benar ya. Jadi, agak agak gimana ya tadi apa namanya nyebutinya agak susah ya. Himpunan kosong itu apakah anggota dari himpunan yang memiliki anggota himpunan kosong kayak gitu. Ya, itu teman-teman agak sulit lah ya. Aku juga kadang itu agak mikir jelasinnya ke dalam bentuk diagram Venn ini agak gimana gitu loh. Tapi kalau teman-teman logika itu agak masuk lah. Jawabannya benar. Untuk yang ketiga, himpunan kosong ini adalah anggota dari himpunan yang memiliki anggota himpunan kosong. Benar kayak gitu. Nah, yang C ini, yang nomor 4, yang ini apa artinya? Himpunan kosong adalah anggota dari himpunan kosong. Nah, ini salah ya. Karena apa? Himpunan kosong itu dia nggak mempunyai anggota kayak gitu. Kalau teman-teman punya himpunan kosong A, ini ya udah dia nggak punya anggota ya kosong aja. Tapi ini apa? Himpunan kosong memiliki anggota yaitu himpunan kosong itu sendiri. Nah itu ya ini salah ya. Dia itu ya nggak punya anggota ya udah himpunan kosong ya udah himpunan kosong aja kayak gitu. Nah, kayak gini sih. Benernya itu apa? Benernya ya kayak yang jawaban yang nomor 3. Kenapa? Ya himpunan kosong itu ya himpunan gini aja kan. Himpunan kosong sendiri aja kan, nggak punya anggota kan, atau bisa ditulis gini. Nah, maka ini jawaban yang D, yang nomor 4, yang nomor 3 kan. Jadi himpunan kosong ini adalah himpunan yang nggak ada anggotanya kan. Ya kan, ya otomatis ya himpunan anggotanya ya himpunan kosong itu sendiri gitu loh. Nah, tulisannya yang benar itu yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 ini himpunan kosong, anggotanya himpunan kosong. Nah, ini salah lah ya, dari penulisan juga salah kayak gitu. Ya nomor 5 ya gitulah ya. Ini agak ruwet lah kalau kita bilang itu agak ruwet lah ya. Biasanya yang ruwet-ruwet ini siapa nih? Cewek atau cowok nih? Mungkin yang lagi buat soal waktu dulu ini waktu ini ya apa namanya lagi bad mood kayak gitu. Makanya soalnya dibuat kayak ya agak susah buat dinalarin lah kayak gitu. Oke, lanjut nomor 6 deh. Nomor 5 ini tadi agak ruwet lah ya. Nomor 6. Jika H
adalah H ini himpunan anggota dari X, sedemikian X-nya itu positif dan X-nya itu ini faktornya kayak gitu. Maka banyak himpunan bagian dari H-nya berapa kayak gitu. Ingat, dan ya kalau dan ini berarti irisan kayak gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan deh. Yuk coba nomor 6 dulu. Nomor 6 apa nih kalau teman-teman yang udah ngerjakan nih? Nomor 6, C, ada yang D. Yuk coba C atau D yuk, nomor 6 yuk. Nomor 6, jangan sampai keliru. Nah, yang diminta adalah ini ya, apa namanya? Banyaknya himpunan bagian dari H kayak gitu. Aku kasih waktu 1 menit yuk buat teman-teman coba kerjakan dulu ya. Baru nanti kalau udah kita bahas. Oh, udah 11 orang nih. Yuk, yang tadi 30 orang mana nih tadi yang 30 orang? Oh, 25 nih yang jawab nih. Jawabannya B. Oke, kita bahas ya. Nah, katanya itu hanya ini himpunan dari X-nya merupakan anggota dari ya. Nah, dia itu positif dan dia itu ini. Nah, irisannya kan otomatis kan. Nah, yang pertama X-nya itu positif kayak gitu. X-nya benar ya positif ya. Lalu ada juga X-nya itu dia itu anggota dari X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman faktorin, ada yang masih susah nggak ngefaktorin ini? Ya udah, 6 ini perkalian dari berapa? 6 sama 1 kan? Atau 2 sama 3 kan? Nah, tapi dilihat di sini itu ada minus 5. Otomatis ya kita nggak bisa pakai yang inilah ya. Pakai yang ini aja lah ya, kayak gitu. Maka di sini X minus 3, X minus 2 kayak gitu. Kenapa? Kalau dia dijumlahin min 3 sama min 2 itu min 5 kayak gitu. Kalau di sini misalkan kalian buat X min 6, X plus 1. Benar, dia itu di tengah-tengahnya min 6 sama plus 1 kan apa? Minus 5 kan. Tapi di sini plus. Kalau teman kalikan di sini nanti jadi minus 6 kayak gitu. Maka jangan ambil yang atas, ambil yang 2 sama 3 kayak gitu. Nah, maka X-nya didapatkan berapa? X-nya itu 3 sama X-nya itu 2 kan. Nah, terus kalau teman-teman, maka banyaknya himpunan bagian. Nah, banyaknya himpunan bagian itu ada rumusnya. Banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Banyaknya himpunan bagian dengan N-nya ini nilai dari apa? Anggotanya. Nah, maka kalau teman-teman di sini yang diminta X itu positif, ya udah ya positif, kita iriskan dengan 2,3. Artinya apa? Ya udah terpenuhi kan? 2 dan 3 kan positif kan? Nah, maka berarti anggotanya sebanyak apa? 2 kan? Nah, 2 kan. Misalkan di sini ada nih, ternyata di sini dapatnya min 1 sama 2. Nah, kalau kita iriskan dengan positif, maka yang didapatkan anggota yang keluar berapa? 2 aja kan? Kayak gitu kan. Cuman di sini 2 dan 3 ini udah positif. Dia diiriskan dengan positif, ya maka keluar anggotanya berapa? 2. Maka banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat N, 2 pangkat 2. Yang ini 4 kayak gitu. Jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya. Jadi positif diiriskan dengan ini tadi sama dengan 0 itu dapat 2 dan 3. Nah, kalau diiriskan karena 2 dan 3 positif, maka yang keluar anggotanya berapa sebanyak 2 kayak gitu. Nah, banyaknya himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu sampai N-nya itu
anggotanya kayak gitu. Nah, kalau di sini anggotanya kan 2 kan. Kalau di sini misalkan tadi ternyata ada 2, 3, 4 lah. Misalkan ada 3 ya udah himpunan bagian banyaknya himpunan bagiannya itu ya 2/3 kayak gitu, berarti 8 kayak gitu. Ini sebenarnya nggak jauh beda sama kalau teman-teman di bab peluang. Di bab peluang itu kan kalian nyari PA-nya kan. Tapi kalian pasti nyari frekuensi ya, harapannya juga kan. Maksudnya ya PA ini dikalikan N atau apa gitu kan rumusnya kan. Aku agak lupa sih. Nah, sama kayak tadi. Udah diketahui anggotanya, tapi banyaknya himpunan bagiannya berapa? Itu rumusnya 2/N. Dengan N ini anggotanya kayak gitu. Anggota yang udah tervalidasi sama syaratnya ya kayak gitu. Ini syaratnya irisan kayak gitu. Oke, nomor 6 bisa lah ya. Kak, rumusnya dari mana, Kak? Nah, ini ya. Kalau disuruh membuktikan juga apa namanya kurang bisa ya. Ini aku juga dapat rumusnya dari textbook juga ya. Rumusnya banyaknya himpunan bagian itu 2/N. Kalau misalkan kayak teman-teman disuruh nyari frekuensi harapan tuh rumusnya kayak apa juga mungkin yang teman-teman matematika bisa ya menjelaskan ya kayak caranya gimana kayak gitu. Cuman kalau sampai mendapatkannya kok rumusnya kayak gini tuh aku sendiri juga masih kurang tahu ya kayak gitu. Karena kurang mendalami juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan Kak buktikan misalkan A plus B dikalikan A min B itu kok sama dengan A kuadrat min B kuadrat juga ya bisa kan, berarti tinggal kalikan aja. Tapi kalau sampai rumusnya kok 2/N ini dari mana itu juga dari aku sendiri, bukan di bidangnya ya kayak gitu. Mungkin aku di sini bantu ini apa ngejelasin dari soal ke rumusnya yang terkait kayak gitu. Oke. Pakai segitiga Pascal. Nah, ini mungkin ada cara tersendiri ya dari Kak siapa ini tadi? Kak Yasin. Nah, boleh kan gitu. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 kita coba cek lah ya. Himpunan A, jika A himpunan bagian asli, himpunan bilangan asli, C himpunan bilangan caca, maka banyaknya himpunan bagian C min A ini berapa kayak gitu. Nah, ayo coba teman-teman kerjakan yuk, jawab yuk. Nomor 7. Apa jawabannya nomor 7? Ada yang C, yang lain apa jawaban nomor 7? Yuk, yuk, yang C. Ada lagi nggak nih jawabannya selain C yuk? Berapa yuk? Ada yang A. Yuk, bedanya bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan real apa ya coba? Kalau bilangan real udah aku sering ini ya, singgung-singgung ya waktu di pertemuan-pertemuan sebelumnya kayak gitu. Ada yang A, ada yang C. Ya udah kita bahas lah ya. Katanya ini apa namanya? Ingat di sini apa? Maka banyaknya himpunan bagian. Maka banyaknya himpunan bagian adalah 2/N. Tinggal N-nya itu berapa gitu kan. Nah, ya udah kita cari A itu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli itu berapa? Bilangan asli dimulai dari 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gini kan. Seterusnya. Terus yang B itu bilangan caca. B itu himpunan bilangan caca. Bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus ada lagi. Ini misalkan yang C, misalkan ada lagi himpunan bilangan bulat. Nah, itu berarti apa? Ya, dari negatif ya, bisa saja negatif tak hingga gini sampai dia itu tak hingga kayak gitu kan. Tapi ya eh, masih dalam bentuk bulat, nggak koma-koma kayak gitu. 0, 1, 2, 3 tak hingga, di sini min 1, min 2, min 3 minus tak hingga kayak gitu kan. Terus ada lagi yang D, ini misalkan himpunan
bilangan real. Nah, bilangan real maka dia semakin padat. Minta hingga itu sampai tak hingga lah ya, intinya lah ya dia. Tapi dia itu antara jarak 0 sama 1, 0 ini 1 ini padat banget kayak gitu. Aku udah sering jelaskan ya, antara 0 sama 1 kalau dia itu bilangan real itu bisa aja 0,0000001 gini kan, 0,0002, artinya 1 ke 2 ini ya antara 0 ke 1 kalau di diagram ini di garis bilangan 0 sama 1 ini bakalan dempet banget kalau dia itu bilangan real kayak gitu. Maka ada sebanyak tak hingga kayak gitu. Banyak banget, padat banget. Nah, itu bilangan real. Cuman yang kita pakai di sini bilangan caca sama bilangan asli ya. Nah, katanya apa? Tadi C min A. Kalau teman-teman lihat C min A di sini tadi apa sih? Ini A, ini C ya. Ini C lah ya. Nah, maka C min A dari ini terjadinya belum hidup nih. Bentar. C min A artinya apa? Ya udah C dikurangi A gitu aja kan. Gitu aja lah ya. Maka apa jawabannya? 0 gini kan. Artinya apa? Ya antara C sama A ini yang enggak ada itu apa? Kayak gitu kan. Nah, tinggal 0 aja kan. Nah, maka C min A ini mempunyai satu anggota kayak gitu, yaitu anggota apa? Ya 0 ini kan. Maka kalau banyaknya himpunan bagian, ya banyaknya himpunan bagian BHB dari C min A ada 2 pangkat N, 2 pangkat 1, yaitu jawabannya 2. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini aku mau tes dulu ya. Sebentar. Oke. Ya, sudah ya. Yang bingung nggak? Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi himpunan bagian 2 pangkat N kayak gitu. Oke, nomor 8. Himpunan S semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang A itu 1, 3, 5. Yang B itu 2, 4, 6, 8. B komplemen dikurangi A itu apa kayak gitu. Sebenarnya ini bisa kalian gunain dengan cara diagram Venn boleh, atau dengan cara ya coret-coret biasa juga boleh kayak gitu. Coba teman-teman kerjakan ya. Silakan dikerjakan buat teman-teman. Ini gampang lah ya, nomor 8. Yuk teman-teman kerjakan dulu deh. Yang semuanya harus jawab, yuk. Oke, jawabannya apa? Nah, aku ya udah ya. Ada semestanya. Semesta itu semua lah ya. Kalau di dalam diagram Venn tuh kotak ini semesta lah ya. Nanti ada A sama B gini kan. Ini semestanya kayak gitu. Nah, semestanya di sini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B-nya itu 2, 4, 6, 8. Kalau B komplement artinya apa? Ya udah anggota yang B ini ya komplemennya kan berarti yang selain B, tapi dia masih ada di semesta. Apa? Berarti 2, 4, 6, 8-nya coret ya. Berarti tinggal apa? B komplemennya 1, 3, 5, 7 kan. Nah, B komplement dikurangi dengan A. Ya udah berarti B komplement itu ini dikurangi dengan A, dikurangi dengan A. A-nya itu apa? A-nya di sini. 1, 3, 5. Ya tinggal coret aja ya, 1, 3, 5 gini kan. 1, 3, 5 coret kan. Berarti tinggal jawabannya apa nih? 7 sama 9, Kak. 7 sama 9. Jadi 7 sama mana? Aku kurang nulis ya ini ya. Tadi 1, 3, 5, 7. Oh ya, di sini kurang 9 lah ya. Nah, 7 sama 9. Nah, kalau teman-teman main coret-coret seperti ini, tapi teman-teman bisa pakai misalkan diagram Venn kayak gitu tadi. Bisa contohnya gini. Nah, ini semestanya, terus katanya ini ada A, ini ada B, ya kan? Nah, kita tadi kan udah nemuin
apa namanya B komplement. Nah, B komplement ini misalkan B ya, misalkan B ini tuh B. Nah, B komplement itu berarti yang mana B komplement? Berarti yang mana B komplement? Kalau di diagram Venn. Ya, ini semuanya ya. Ini kan. Nah, ini. Kayak gitu. Ini B komplement. Nah, ini B komplement. Nah, B komplement ini dia dikurangi dengan A. A itu apa? Yang diarsir semua kan? Nah, ini kan arsir semua kan? Nah, otomatis dia itu tinggal dapat nilai yang apa sih kayak gitu. Ya sisa-sisanya ini kayak gitu. Nah, sisa-sisanya ini tadi ternyata nilainya apa? 7,9 kan kayak gitu. Nah, kalau di gambar seperti ini sih kayak gitu. Jawabannya adalah yang C. Ingat ya, kalau artinya dikurangi, kalau teman-teman makan donat, terus dia itu ada yang gigit. Nah, misalkan ini gigitannya kayak gitu. Maka ini yang dimaksud apa? B min A. Misalkan ini B-nya, yang ini tuh A-nya kayak gitu. Pokoknya sisanya yang habis kegigit itu, nah minusnya kayak gitu. B min A. Artinya apa? B dia digigit dengan A misalkan. A-nya itu segini. Maka tinggal segini kan nilainya kan. Itu B min A. Oke, nomor 9. A komplement adalah komplement dari A terhadap U. Jika U-nya itu 1, 2, 3 sampai 9. A-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan B-nya 3, 4, 5, 6. Maka A irisan B komplement berapa kayak gitu. Nah, yuk coba teman-teman kerjakan yuk nomor 9 yuk. Apa nggak ya nomor 9 dah ya? Oke, nomor 9. Kalau teman-teman nggak mau susah ya udah tinggal iriskan dulu aja lah ya. Ini kita pakai set ya. Nah, katanya A irisan B. Ya udah kita iriskan. 1, 2, 3, 4. Ini yang A, yang B itu apa? 3, 4, 5, 6. Namanya irisan harus yang sama kan? Ya kan? Berarti yang sama ini 3, 4. Nah, A irisan B itu 3,4. Terusnya gini. Nah, kalau yang diminta A irisan B itu komplemennya, ya udah berarti selain yang ini, berarti jawabannya apa? Selain yang 3 dan 4 kayak gitu. Maka jawabannya yang sisanya kayak gitu. Berarti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya adalah yang E kayak gitu. Nah, kenapa? Kak, kenapa kok nggak 1, 2, 5, 6 aja? Ingat, komplement itu nggak hanya yang di luar, nggak hanya yang ada di A sama B loh ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, misalkan gini, ini ada A, ini ada B. Nah, ini tuh irisannya kan. Kalau teman-teman disuruh nyebutin A irisan B komplement, kalau hanya jawab yang ini sama yang ini itu salah. Kenapa? Di luar itu kan masih ada yang di semesta ini kan. Nah, makanya jawabannya itu bukan 1, 2, 5, dan 6, bukan yang C, salah. Tapi dia itu masih ada yang di semestanya kayak gitu. Nah, yang di semestanya itu ternyata apa di sini? 1, 2, 5, 6, ternyata masih ada apa? 7, 8, 9. Misalkan 7-nya di sini, 8-nya di sini, 9-nya di sini kayak gitu. Jadi kalau ada komplement, irisan ya A irisan B komplement itu jangan yang A sama B doang, tapi yang di semestanya juga diikutkan kayak gitu. Kayak gitu ya, maka jawabannya adalah yang E. Oke, paham? Nomor 10. Jika himpunan P adalah himpunan bagian, jika himpunan P dan himpunan Q berpotongan, sedangkan P komplement dan Q komplement berturut-turut adalah komplement dari P dan Q, maka P irisan Q digabungkan dengan P irisan Q komplement. Nah, kalau teman-teman bingung, coba kalian gambar dulu deh kayak gitu. Oke, yuk aku kasih waktu 1 menit. Apa nih jawabannya nih? Apa nih? Apa nih? Yang D. Buatin lah ya di sini. Yuk sambil teman-teman coba kerjakan dulu. Ini aku coba gambar dulu lah ya. Aduh kok B dan gila ya. Yuk jawabannya apa nih? Jawabannya nih apa nih? Apa nih? 10D.
Ini ya, banyak yang D nih ya. Atau ada yang lain D juga. Sebenarnya ini teman-teman bisa pakai sifat ini ya, gabungan sama irisan. Cuman aku juga nggak minat. Lebih baik kalau soal-soal gini itu digambar aja lah ya. Digambar itu lebih cepat lah ya menurutku lah ya. Oke, kita gambar lah ya. Katanya P irisan Q. Kalau teman-teman gambar, aku gambar P irisan Q. Berarti yang mana? Ini kan. Oke, paham lah ya. P irisan Q ini kan. Terus ada lagi. Gambar lagi. Yang tengah-tengahnya nanti dulu ini. P irisan Q komplement. Q komplement berarti yang mana? Q komplement. Q komplement kalau Q itu sebesar ini. Kalau yang Q komplement berarti yang kuning ini ya. Aku coba warnain Q komplement. Nah, P ini ya juga termasuk Q komplement kayak gitu. Intinya yang bukan Q ya Q komplement ya itu hasil semua. Nah, ada kebayang? Ada kebayang di sini? Ini yang tengah-tengah ini P, P irisan Q yang ini, terus yang P irisan Q komplement itu yang ini. Jadi Q komplement sebanyak ini terus diiriskan dengan nilai P. Diiriskan dengan nilai P. Ini kan P kan ini. Nah, maka jawabannya apa? Berarti yang ini, yang P irisan Q ini, P irisan Q komplement itu adalah jawabannya yang P ini kan. Ini kan. Jadi P P ini, P sebesar ini dia itu diiriskan sama yang seluasan ini kayak gitu. Nah, berarti yang double apa berarti? Ya udah yang ada di lingkaran. Kalau teman-teman gini, ada buffalo warna ini pink. Terus dia itu ada satu lingkaran di sini. Nah, kalau kotak ini diiriskan dengan lingkaran, maka yang jadi jawabannya itu apa? Ya yang tengah-tengah ini kan, karena dia bertumpuk kan kayak gitu kan. Nah, ini yang bertumpuk kayak gitu. Nah, terus katanya ini P irisan Q langsung kita gabungkan dalam satu kalimat di sini. P irisan Q digabungkan dengan ini, maka P irisan Q itu yang ini tadi kan, yang ini digabungkan dengan yang ini tadi. Ya udah berarti jawabannya ya yang ini aja kan. Yang P kan jawabannya kan. Nah, maka jawabannya adalah yang D kayak gitu. Oke, paham lah ya sampai sini ya. Paham? Paham ya? Ada yang kurang paham nggak nih? Aku coba jelasin ulang lah ya. Saya kali lagi aja tapi agak cepet nih. Nah, katanya di sini ada P, ada Q. Ada P, ini ada Q. Nah, katanya P irisan Q itu ini kan. Nah, ini. Terus ada juga P irisan Q komplement. Nah, Q komplement itu artinya semua kayak gitu kan. Ini Q sebesar ini. Kalau Q komplement berarti yang di luar Q pokoknya. P-nya pun juga ikut kena, kan di luar Q kan kayak gitu kan. Nah, kayak gini kan. Nah, katanya apa di sini? Katanya P irisan Q komplement. P-nya itu sebesar ini, dia itu diiriskan dengan semua ini. Maka jawabannya kan yang ini aja kan. Nah, ini kan, yang beneran ini aja kan. Nah, kalau digabungkan soalnya, P irisan Q yang tengah-tengah ini digabungkan dengan yang P ini tadi. Nah, ya maka jawabannya ya yang P itu sendiri. Jadi ada nih di sini lingkaran. Terus di sini ada sebagian di sini. Misalkan ini A lah ya. Terus yang satu lingkaran penuh ini dinamakan B. Maka kalau A digabungkan dengan B, ya udah tinggal lingkarannya ini semua kan kayak gitu kan. Maka jawabannya adalah yang D kayak gitu. Nomor 11. Yuk kita satu soal lagi lah ya, teman-teman nanti ini aku kasih recordnya, teman-teman bisa lihat di recordnya itu ada nomor 12, 13, 14 kayak gitu. Bisa teman-teman buat PR kayak gitu. Tapi nomor 11 dulu, the last one. Jika A dan B dua himpunan bagian dari suatu himpunan semesta, A absen adalah komplement dari A, maka A absen diiriskan dengan A gabungan B, lalu dia digabungkan dengan A irisan B. Nah, coba modern ya, kayak gitu. Nah, teman-teman coba nih, Modiar. Artinya yuk coba teman-teman cek dulu deh, jawabannya apa kayak gitu.
Coba dulu nomor 11. Ini agak sulit. Ya bukan agak sulit, tapi ya agak bingung gitu aja lah ya. Kalau digambar boleh kayak gitu. Gambar aja pelan-pelan. Aku kasih waktu 2 menit lah ya di sini. Kita di sini 12.22. 17.22. Kita bahas 17.24 lah ya. Coba teman-teman belasuan ya soal terakhir ini. Coba teman-teman pahami benar kayak gitu. Jawabannya apa kayak gitu. Di sini ada yang udah jawab apa sih? B ya. Ada yang sok tahu nih jawab B kayak gitu. Yo, ada yang mau sok tahu jawab apa lagi nih? Ini aku bilang sok tahu ini ya, jangan minder ya. Kalau kalian tetap yakin B ya nggak apa-apa B kayak gitu. Ya kan siapa tahu aku cuma ngetes mental kalian ya, nggak mesti aku bilang yakin nggak terus salah gitu nggak kan? Yo, yang B ada lagi nggak? Aku tak buat ini dulu lah ya, lingkarannya dulu lah ya, biar teman-teman bisa enak. Oke, jangan kurang bagus. Inilah ya. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada semesta. Semesta melihat kita. Yuk, jawabannya apa yuk? 1 menit lagi. Digambar aja, slow bet. Yuk, jawabannya apa yuk? Oke. Jawabannya apa? Jawabannya yang B. Ya udah kita coba gambar lah ya. Nah, katanya A irisan, kalau gini ngerjakan satu-satu ya. Satu dulu baru nanti tanda tengah-tengahnya baru digabungkan gitulah ya. Nah, yang awal-awal dulu katanya. A gabungan B. Ini dulu deh ya, gampang lah ya. A gabungan B. Berarti apa? Ya A sama B digabungkan lah ya menjadi satu. Digabungkan menjadi satu. Nah, ini A gabungan B. Nah, dia itu diriskan dengan A absen kan. A absen itu apa? A itu lingkaran. Ini kan. Kalau A absen berarti yang selain lingkaran kayak gitu kan. Ya kan? Selain yang lingkaran A kan. Berarti jawabannya apa? Ya lingkaran semuanya. Apa yang selain ini kan? Selain kan. Berarti ini kan. Nah, pokoknya kan selain A kan. Ya, kita gambarnya gini lah ya. Ini teman-teman harus lihat cara ininya ya. Kalau mau digambar. Kalau mau cap-cip-cup juga bisa ntar di UTBK. Nah, katanya apa? Wah, kuning dicampur biru jadi hijau ya. Berarti kita membuktikan ini apa namanya warna kayak gitu. Biru ditambah kuning jadi hijau. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Nah, katanya apa tadi? A gabungan B itu yang warna kuning tadi kan ya. Terus diiriskan dengan A absen. Artinya apa? Kita cari yang sama kayak gitu kan. Dicari yang sama, ternyata yang sama yang berubah warna kan. Karena dia numpuk kan, 2 warna kan, kuning tambah biru kan. Jadinya ini kan. Nah, ini yang bagian pertama, dilambangkan dengan hijau. Nah, terus A irisan B, ada A, ada B. Maka yang sama kan, sama lagi kan. Nah, yang tengah-tengah kan, berarti kan. Nah, ya udah kita coret. Nah, gini kan. Nah, terus katanya dia apa?
digabungkan. Ya udah berarti yang ini digabungkan dengan yang ini, berarti jawabannya yang ini kan. Nah, yang B yaitu B itu sendiri, jawabannya yang B kayak gitu. Gitu ya. Tapi satisfying ya, kayak teman-teman kalau di video TikTok ada yang enak gini kan. Ya teman-teman coba laptopnya buka OneNote, terus coba inilah ya gambar kayak gini. Nah, ini enak banget kalau teman-teman sama gerakin mouse-nya itu enak. Kita membuktikan warna kuning ditambah biru itu jadi hijau kayak gitu. Nah, ginilah ya. Oke, sudah. Nah, nih. Kita coba lagi nih. Ini merah dicampur dengan putih. Nah, ini bukan putih sih. Nah, ini lah ya. Nah, nggak jadi pink lah ya. Ini nggak jadi ya. Harusnya teorinya ini pink kan. Nggak tahu ini warnanya gimana ini. Harusnya merah ditambah putih jadi pink lah ya. Oke, sampai nomor 11 saja. Karena waktunya udah 17.27. 3 menit lagi selesai. Kita ada 3 soal yang belum. Nanti teman-teman cek lah ya di recordnya ya. Ini aku tulis dulu, aku tampilin dulu. Nomor 12 soalnya seperti ini. Nomor 13 soalnya seperti ini. Nomor 14 soalnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman hasil recordnya ini teman-teman pause ya. Teman-teman pause, teman-teman kerjakan kayak gitu. Oke, kalau aku bisa review tadi di awal kita jelasin tentang sedikit motivasi lah ya, motivasi, terus kita belajar himpunan, terus belajar keanggotaan himpunan, terus ya ini tadi soal-soalnya meskipun agak bulat di sini ya, yang nomor 5 ini ya, tapi kita udah bisa ngerjakan sampai nomor 11 kayak gitu. Sekali lagi ini webinar dari Zenora buat member Platinum, buat teman-teman yang belum gabung silakan gabung. Di Desember ini 70.000. Kalau di Januari udah 110.000 kayak gitu. Oke, aku kira udah cukup. Kita berdoa dulu lah ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman ingat, dan juga nanti di hari hanya waktu UTBK teman-teman bisa ke-recall ya. Kalau muncul soal kayak gini, dalam arti waktu muncul soal kayak gini teman-teman langsung ingat, oh ini kan yang dijelasin Kak Irfandi dulu kayak gitu. Ini kan cara ngerjainnya kayak yang dibilang Kak Irfandi dulu. Nah harapannya kayak gitu ya. Nah, sekian. Terus juga kita bertemu di besok ya, ada Zoom lagi ya di bab berikutnya kayak gitu. Oke, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Yuk silakan teman-teman bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Jangan sampai ada yang ketiduran ya. Kita bertemu besok ya di bab baru kayak gitu. Bab terakhir di TPS kayak gitu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih Kak. banyak, Kak. Oke, besok kita lagi ya. Ketemu lagi ya. Ya, See you. Semangat guys.